disebut gubang adalah alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat Muara Muntai. Perahu atau gubang ini berperan penting bagi masyarakat Muara Muntai untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan berperan penting bagi para nelayan. Selain itu, perahu juga biasa digunakan untuk berpergian dari satu desa ke desa lain. Muhammad Agus ialah siswa SMK Negeri 1 Muara Muntai yang merupakan salah satu pembuat perahu yang berada di Desa Muara Muntai, tepatnya di Kampung Lawi. Asalnya cuma iseng-iseng belati orang molah gubang tuh. Soalnya aku ada hobi juga dengan balapan gubang. Jadi saya coba meneliti pembuatannya sedikit demi sedikit, dan saya terus memberanikan diri untuk membuatnya dengan bahan seadanya. Dan juga alat seadanya. Pembuatan pertamanya memang ada kesalahan, di meski bisa tuh. Sudah sedikit sempurna dalam pembuatannya, dan tahap pembuatannya tuh cukup lama. Pembuatan perahu sendiri membutuhkan waktu minimal 3-4 hari atau lebih, tergantung dari ukuran perahu tersebut. Sejak tahun 2019 itu saya masih duduk kelas 3 SMP. Bahannya tuh seperti kayu, lem, paku, dan kayu biasanya digunakan seperti kayu kahoy, kayu meranti, kayu bengkirai paling utamanya tuh. Awalnya tuh beli dulu di Hulu Mahakam, terus diketam atau juga disebut di molding, dan berbagai papan harus dibeli di situ untuk membuat sebuah perahu. Sebuah perahu tuh biasanya membutuhkan modal sekitar 1 juta lebih sampai 2 jutaan. Yang utama tuh alat gergaji setrum, bujoran kutai jua, ketam, jigsaw, dan loter, dan berbagai alat-alat lain untuk mengukir bahan-bahan untuk pengolahannya. Harga perahu sendiri dibanderol dari 2 juta hingga 4 juta, tergantung dengan ukuran dan tingkat kesulitan. Awalnya tuh kita molding dulu, terus setelah dimolding kita potong atau digunting berbagai bentuk seperti lunas, kape. Setelah dipotong lunas dan kape itu, lalu kita memotong gading untuk tahap pembentukan. Setelah memotong gading, lalu kita pasang di bagian lunas, dipantak-pantak pakai tukul. Terus setelah sudah terpasang gadingnya, terus kita potong bagian samping kanan, samping kirinya. Setelah dipotong, terus kita merangkum bagian kape kiri dan kanannya. Itu membutuhkan 1 orang untuk membantu supaya kerjaannya tuh teringan lah. Terus merangkum luarnya juga disebut kolok atau linggi yang biasanya disebut tuh.
Terus proses ke telaju. Pemotongan telaju itu cukup lama. Lalu proses ke lampang. Pemotongan lampang itu cukup dengan teliti. Setelah lampang kita pemasangan bahan lemah di orang Benjorge atau disebut peles reng. Terus pemasangan gading kerok yang biasanya penahan di dalam gubang tuh. Setelah itu pemasangan pondasi untuk bagian mesin atau juga disebut ces. Bagian tersulit membuat perahu adalah merangkum atau memasang bagian dinding kiri dan kanan, dan dibutuhkan 2 orang untuk memasang dinding perahu tersebut. Untuk mendapatkan kayu kape membuat perahu, Agus biasanya membeli di hulu makam, lalu digetam dan dimolding sesuai dengan ukurannya.